kependekan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat. Adalah sebuah lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah seperti ibu kota atau kabupaten. Damkar didirikan pertama kali pada tahun 1919 saat kolonial Belanda, lalu diteruskan dan diperkuat untuk menjaga keselamatan dan keamanan negara. Gua Saul siapa punya permisi mau numpang tanya siapa nama bapak? Nama Bapak Bayu Agustianto, sini sebagai pengawas piket Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Pertanyaan pertama, udah berapa lama nih bapak udah bertugas di pemadam kebakaran Kota Depok? Oke, kebetulan Bapak bertugas sudah di Kota Depok, Bapak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok itu 23 tahun. Jadi masuk tahun 2002 sebagai honorer dan 2008 baru jadi PNS. Bisa minta diceritain perjalanan bapak hingga sampai ke titik saat ini? Oke, jadi sebelum masuk pemadam itu lulus sekolah itu nyari kerja seperti pengalaman di wartel gitu kan, terus tukang fotokopi, terus tahun 2002 itu ada orang tua ngabarin di Pemda Kota Depok itu membutuhkan lowongan pekerjaan. Kebetulan Bapak lamar di sana, terus ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Kalau ada laporan kebakaran, laporan kebakaran, oke begini. Jadi kalau misalkan ada laporan kebakaran, prosesnya bisa kita lewat telepon 112 itu gratis. Terus dari 112 akan ditindaklanjuti diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran, atau nomor telepon pemadam langsung bisa lewat, sebenarnya bisa juga datang langsung ya. Jadi intinya dalam laporan itu harus jelas, pertama itu alamatnya, nama pelapornya, terus kalau bisa kontak teleponnya, kontak personnya. Jadi biar kita bisa menghubungi langsung lewat WA, bisa biar pelapor itu bisa ngasih share lokasi yang jelas juga. Terus yang dibutuhkan penanganan itu apa, misalkan kebakaran atau penyelamatan atau evakuasi itu aja. motivasi sebagai menjadi pemadam kebakaran? Motivasi Bapak sebagai petugas pemadam sebenarnya dari kecil itu pernah punya keinginan itu sosok kayak pahlawan-pahlawan seperti Superman bisa nolong orang itu kayaknya menyenangkan gitu ya. Alhamdulillah sampai Bapak sampai dewasa ini masuk Dinas Pemadam Kebakaran ya, bisa menolong orang gitu, apalagi bisa membantu atau menyelamatkan yang orang lain gak bisa, kita bisa bantu, itu sangat senang aja gitu, bahagia aja. Apa aja sih Pak kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi damkar? Karena dari artikel yang kita baca itu beberapa kualifikasinya yaitu minimal umur 18 tahun, itu benar nggak sih Pak? Oke, di sini Bapak jawab yang pertama. Kualifikasi pertama itu syaratnya pertama ya harus sudah lulus sekolah dong ya, gitu. Udah pasti persyaratan minimal itu SLTA atau SMA sederajat gitu. Terus tinggi badan kalau untuk pria itu 165 cm, kalau cewek itu wanita itu 160. Terus punya punya fisik yang bagus ya, berarti kan dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, nggak gila, harus sehat. Iya dong, ya, Pak. betul, itu aja sih, nggak sebenarnya simpel aja dari itu. Kan di damkar ini sudah pasti ada pelatihan kan Pak, nggak mungkin orang ecek-ecek langsung bisa terjun ke lapangan Iya, kan. Nah, Bapak itu pernah mengikuti pelatihan apa sih Pak sebelum dan sesudah menjadi anggota damkar? Oke. Kalau sebelum jadi petugas damkar itu Bapak sih belum ada ya kegiatan apa udah. Kalau di sekolah itu kan namanya PMR ya, ada pramuka juga, ada ekstrakurikuler itu namanya, terus ada taekwondo atau silat, bukan apa sih ya gitu. Memang cenderung sebenarnya kalau untuk masuk pemadam itu dasar-dasar itu kayak pramuka, PMR itu bagus, karena kan situ ada pertolongan pertama juga, terus tali temali juga di pramuka ada kan begitu. Kebetulan Bapak nggak, tapi setelah Bapak masuk pemadam itu memang harus ada sertifikasinya, seperti anak sekolah kalau lulus sekolah itu mau naik kelas itu kan harus punya rapotnya, kita ada sertifikatnya. Jadi di pemadam itu ada namanya juru padam 1,
pemadam 2, pemadam 3 itu untuk yang di lapangan pemadaman api. Terus kalau untuk penyelamatan adanya namanya rescue. Itu rescue juga ada rescue di dalam air. Terus penyelamatan gedung tinggi, ketika rescue namanya. Nah, terus kalau untuk petugas untuk mengidak ini alat safety-nya bagus apa kagak itu namanya inspektur. Nah, itu juga ada diklat juga instruktur. Instruktur itu untuk melatih petugas di lapangan pemadam kebakaran. Jadi itu kalau Bapak baru diklat pemadam 2 atau setingkat rescue juga. Jadi bisa dalam penyelamatan terus juga pemadaman banyak. Kalau edukasi untuk masyarakat itu di pemadam itu pasti ada. Kalau di kita itu di bidang penyuluhan dan pencegahan. Nah, tugasnya ini edukasi masyarakat cara penanganan api misalnya gitu. Bisa juga lewat masyarakat pemadaman api itu kan bisa lewat karboni, terus dimul, itu ada terus kebakaran, misalkan gas, dan gimana cara penanganannya gitu. Biasanya kita itu dalam 1 bulan itu memang ada edukasi ke masyarakat per RW gitu. Terus untuk petugasnya biasanya kita ada namanya Redcar. Redcar ini relawan pemadam kebakaran, yaitu kepanjangan tanganan dari dinas pemadam kebakaran seperti kepolisian itu namanya Babinsa kan, ada kan gitu. Tapi kalau di pemadam itu namanya Redcar, relawan pemadam kebakaran yang tugasnya membantu petugas kita di lapangan kalau ada kebakaran, apa informasi juga dari dia, terus mengedukasi juga masyarakat ada gitu. Jadi kan nggak mungkin diedukasi semua, jadi kita edukasi biasanya di pos RW atau juga di kelurahan, perwakilan dari masyarakat. Dan perwakilan kita dari masyarakat itu yaitu namanya Redcar. Jadi dipilih yang terbaik itu kita latih biar biar dia bisa mengedukasi masyarakat gitu aja. Pengalaman berbahaya saya bertugas yaitu tahun 2007 itu saya masih tenaga honorer, terus saya baru nikah, baru diklat dari Ciracas pemadam 1. Selang berapa bulan itu ada kebakaran di daerah Simpangan Depok. Dan terbakar itu nggak bisa sebutin ya, PT A misalkan gitu ya. Itu dia memproduksi sarung tangan latex yang buat dokter tuh. Nah, kebakaran itu tumbuh di lantai 2. Kita dapat laporan ada kebakaran di Jalan Simpangan di PT A gitu ya. Terus kita meluncur sampai sana, memang kebakarannya besar di lantai 2. Terus berupaya memadamkan, yang memang nasib nggak bisa kita ini ya, dalam proses pemadaman itu bapak kena background. Jadi luka bakar hampir 90% muka dan tangan. Itu 2 orang teman bapak di belakang kena juga. Untuk alat safety sih sebenarnya udah lumayan gitu ya, tapi kan namanya kaki kita nggak tahu. Kejadian ini kira-kira jam 12 pas aja subuh lah. Memang pabriknya itu lagi produksi, kita udah tahu resikonya, tapi namanya kita udah panggilan jiwa ya, kita kan ada istilah motonya pantang pulang sebelum daripada. Jadi kita harus, apalagi ini kan ada produksi ada lagi produksi gitu ya. Jadi kebetulan ya bapak kena background, kalau biasa pemadam itu background, jadi api yang tertutup, terus karena ada oksigen yang masuk akhirnya akan menuju pada bahan gitu ya. Jadi alhamdulillah dirawat seminggu di rumah sakit Sentra Medika, sebulan istirahat, kesananya bisa berjalan. Alhamdulillah sih luka balik normal ya, walaupun diponis waktu itu sama dokter spesialis kulit itu cacat gitu, karena kan tingkat kebakaran saya itu waktu 90%, cuma tinggal di tangan aja, dikasih ini masih gitu aja.
membanggakan Bapak sebagai petugas pemadam kebakaran itu pertama seperti tadi pertama bilang itu bisa membantu orang itu senang aja gitu ya, apalagi ya itu kesusahan atau gimana kita bisa bantu itu betul-betul ya yang nggak bisa dilukiskan, apalagi setelah kita pemadaman misalnya kebakaran itu diucapkan terima kasih itu udah merasa bangga dan luar motivasi kita biar kita bekerja lebih baik lagi. Untuk harapan saya sebagai tugas pemadam kebakaran yaitu semoga tugas pemadam kebakaran diberi keselamatan, kesehatan, bisa menolong sesama gitu ya, baik pada kebakaran atau penyelamatan gitu. Terus kedepannya petugas pemadam itu biar lebih profesional, lebih bertanggung jawab, lebih lebih dibutuhkan lah, tapi jangan dibutuhkan ini ya, kita juga nggak mesti bawa orang ya, itu kita nggak pengen gitu ya, tapi semoga kita bisa dicintai di masyarakat aja sih. Pesan Bapak buat siswa-siswa agar terhindar dari kebakaran ada? Ya pesan pertamanya ya pertama kebanyakan anak sekarang kan suka main handphone nih, handphone juga ngecas sampai 24 jam, kadang-kadang sampai ketidur. Kalau bisa ngecas itu jangan taruh di kasur karena kan dia hawa handphone itu kan panas, jadi kalau bisa diletakkan di meja gitu, karena kan jangan dimainin aja kan panas kan gitu, jadi dia hawa panasnya jadi nggak berbalik. Karena ketutup kasur itu lah pernah lihat mungkin di media sosial kan bisa kebakar. Terus kalau bisa colokannya juga jangan banyak. Terus kalau udah selesai penuh dicabut, kayak seperti televisi atau radio nggak dipakai ya dicabut, dimatikan lah gitu. Apalagi kalau misalkan terutama nih nanti ingatin orang tuanya juga kalau misalkan mau mudik nih, ya kan? Dikit lagi mau tahun besok, dikit lagi di bulan Februari nanti kan mau puasa kan, mau kita lagi mau bulan Ramadan. Tolong nanti cek lampu-lampunya dimatikan. Terus yang alat-alat elektroniknya dipakai ya dicabut kabelnya, bukan lagi dimatikan tapi dicabut. Terus yang punya gas ini biasanya kan ada model-model juga nih, ada bulu gas dan gas, cabut regulatornya jadi jangan dipanteng gitu. Terus kalau misalkan itu tolong titip ke tetangganya, jadi biar tahu kalau misalkan dia bepergian lama, nggak usah mudik aja ya, misalnya bepergian lama gitu ya. Kalau kita titip ke tetangga kan kalau ada apa-apa kan tetangga bisa kabar, bisa tahu itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih Bapak udah jawab semua pertanyaan kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang pulang sebelum api padam. Damkar, damkar, jaya.